Borussia Dortmund sukses menjadi klub pertama di grup F yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar, di mana kepastian itu didapatkan usai mereka mengalahkan AC Milan di San Siro dengan skor 1-3. Tentu saja keberhasilan Marco Reus dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar seolah menjadi pembuktian kalau mereka bukanlah tim kacangan. Ya, meski berbekal pemain ala kadarnya, namun pada akhirnya dengan membawa semangat menolak menyerah khas tanah Jerman, The Black Yellows bisa loh keluar dari grup yang katanya grup neraka itu. Sekaligus membungkam semua pihak yang usai drawing banyak memprediksi kalau Dortmund bakal jadi tim yang bakal kena bulan-bulanan. Tergabung di grup yang katanya neraka, Borussia Dortmund sejatinya banyak dianggap sebelah mata. Hal itu lantaran kedalaman skuad mereka yang terbilang paling apa adanya, dan survei pun menempatkan mereka bakal cuma jadi juru kunci. Hal yang wajar, mengingat Dortmund sendiri baru saja ditinggal oleh pemain bintangnya, yakni Jude Bellingham. Kemudian mereka juga nggak punya pemain top di dalam skuadnya, sesuatu yang berbanding terbalik dengan para pesaing lainnya di grup F. Ya, di grup ini, nama PSG lah yang bagaimanapun tetap dijagokan bakal melaju mulus. Kemudian ada Newcastle serta AC Milan yang di awal musim begitu jor-joran. Akan tetapi, sekali lagi, hukum sepak bola gak bisa dinilai cuma sekedar di atas kertas. Dan Dortmund pun membuktikan jika tim-tim dari tanah Jerman enggak selemah itu. Meski diremehkan, pada akhirnya Dortmund lah yang mampu tampil konsisten sejauh ini. Ya, perjalanan Dortmund sendiri di grup F ini sejatinya nggak semulus itu sih. Di pertandingan pertama, mereka kalah 2-0 dari PSG. Sontak banyak yang berpikir kalau Dortmund ini nggak bakal kemana-mana. Apalagi di match kedua, mereka cuma main 0-0 melawan AC Milan di kandang sendiri. Jelas makin membuat Dortmund dipandang sebelah mata. Akan tetapi, kemenangan tandang 1-0 atas Newcastle seolah menjadi awal dari segalanya. Ya, pelan namun pasti, Marco Reus dan kawan-kawan bisa membuktikan kalau mereka bukan tim kacangan. Hal itu semakin bertambah nyata kalau mereka sukses menang 2-0 atas Newcastle di Signal Iduna Park. Sebuah hasil yang membuat langkah mereka ke 16 besar pun jadi terbuka. Pasalnya, satu kemenangan lagi akan membuat Dortmund lolos ke babak selanjutnya. Ya, di laga melawan Milan, Dortmund ini wajib menang bila ingin memastikan lolos lebih cepat. Namun semuanya jelas tak semudah itu. Pasalnya Milan sendiri pastinya bakal tampil ngegas di kandang demi menjaga asal lolos. Dan itu terbukti tatkala Rossoneri dapat hadiah penalti di awal-awal babak pertama. Beruntung, sepakan Giroud mampu diamankan oleh Gregor Kobel. Nah, tentu saja itu membuat mental pemain Dortmund ini jadi naik. Alhasil, Marco Reus sukses membuka keunggulan timnya di menit ke-10 melalui titik putih. Akan tetapi, Samuel Chukwueze bisa membawa Milan menyamakan kedudukan yang bertahan hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, jual beli serangan pun terjadi. Akan tetapi, 2 gol dalam kurun waktu 10 menit yang dicetak Dortmund pada akhirnya membuat AC Milan tersungkur. Dan sampai menit akhir, Dortmund berhasil mengamankan 3 poin, sekaligus memastikan langkah mereka lolos ke babak 16 besar tanpa harus pusing memainkan laga pamungkas melawan PSG.
Apa yang dilakukan oleh Dortmund ini bisa dibilang cukup menginspirasi. Mereka begitu diremehkan, bakal jadi pupuk bawang di grup F. Hal yang wajar, karena bagaimanapun skuad mereka ini gak punya pemain bintang. Ya, mungkin hanya Marco Reus dan Mats Hummels yang berstatus pemain top. Namun kan mereka sudah gak muda lagi. Akan tetapi, dengan skuad yang diisi banyak pemain muda, Dortmund menunjukkan jika tim-tim Jerman gak secemen itu. Emang sih, Dortmund ini gak skuad Bayern Munchen, tapi mereka menunjukkan kalau bermain secara kolektif dan tak bergantung pada satu atau dua pemain, berhasil membuat mereka lolos dari grup yang katanya neraka ini. Sementara itu, usai laga, pelatih Dortmund Edin Terzic mengaku sangat bahagia dengan hasil ini. Pasalnya sebelum laga ini, ia sempat dibuat mumet dengan kondisi para pemainnya yang dikabarkan mengalami cedera. Akan tetapi di saat akhir, mereka bisa tampil, kendati yang nggak 100% fit. Kami sangat senang bahwa kami berhasil lolos lebih awal di grup maut. Memenangkan 2 pertandingan tandang juga bukan hal yang mudah. Kami memiliki beberapa pemain di leg terakhir mereka. Dokter memberitahu kami sebelumnya siapa yang bisa bermain selama 30 menit, siapa yang 45 menit, dan siapa yang 60 menit. Sekarang kami punya lebih banyak waktu untuk pulih, karena kami bermain lagi pada hari Minggu. Lebih lanjut, bek senior Mats Hummels menegaskan, meski sudah dipastikan lolos, ia dan semua elemen Dortmund ingin menuntaskan segalanya di laga melawan PSG. Hal itu dilakukan agar mereka bisa lolos dengan status juara grup, sehingga itu akan memudahkan langkah mereka karena nggak harus bertemu tim top di babak 16 besar. Ini adalah malam yang luar biasa. Secara pribadi, saya siap dan senang untuk melakukan tackle tersebut, dan ketika tim bermain bagus, itu juga lebih mudah bagi individu. Sekarang kami ingin mendapatkan tempat pertama dan menghindari tim-tim yang sangat bagus. Kami tidak ingin tersingkir di babak 16 besar, tegas bek asal Jerman tersebut. Ya, terlepas dari itu semua, intinya Dortmund ini adalah representasi tim yang diremehkan, namun berhasil membuktikan segalanya dengan hasil di atas lapangan. Akan tetapi jangan terlena, sebab setelah ini Dortmund sendiri akan kembali memainkan partai berat di Bundesliga, di mana mereka akan bersua Bayer Leverkusen yang sedang on fire bersama pelatih mereka Xabi Alonso. FYI aja nih, Leverkusen di musim ini menjadi tim yang belum terkalahkan bersama Bayern Munchen. Dan sampai pekan ke-12, mereka masih ada di puncak klasmen unggul 2 angka dari Munchen. Sedangkan Dortmund sendiri, meski sempat terseok-seok, kini mereka sudah bisa masuk ke 4 besar. Untuk itulah, apapun caranya, Dortmund akan sebisa mungkin meladeni Bayer Leverkusen. Karena bila sukses, itu akan membuat kepercayaan diri semakin meningkat. Sebab 2 minggu setelahnya, mereka akan melawan PSG. Dan ya tadi, semampu mungkin menang agar bisa jadi juara grup. So, pada akhirnya selamat untuk Dortmund atas kelolosan mereka ke babak 16 besar, sekaligus menampar para pengamat yang meremehkan mereka bakal diobok-obok dan jadi juru kunci. Sekali lagi, selamat buat di Swahal Gilbert.